Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun kama qala Allah ta'ala bi kitabil karim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Baitus Salam, yang mudah-mudahan panjenengan, saya, kita semua selalu diberikan barokah dan rahmat oleh Allah, sehingga tidak pernah terputus, selalu istiqomah di jalan Allah. Oleh itulah yang harus tidak boleh hilang itu adalah selalu bersyukur kepada Allah dalam segala bentuknya, karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu tidak terukur. Sampai-sampai Allah menantang kita dengan kalimat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah itu tidak cukup. Ya. Inna a'tainakal kautsar, kami telah memberikan nikmat banyak. Ya. Salah satunya adalah nikmat bisa jalan ke masjid, bisa menikmati hawanya dingin. Bahkan sakit pun kadang-kadang ketika kita bisa merasakan bahwa itu adalah bagian dari sebuah prosesi kehidupan, itu adalah juga sebuah kenikmatan. Karena itu kenapa kita seringkali diingatkan oleh Allah dengan kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, di dalam rangka bersyukur inilah hadirin, kita tidak berhenti untuk kemudian menggunakan waktu-waktu kita untuk ngaji bareng. Saya lebih senang menggunakan kalimat ngaji bareng, karena ketika Quran itu sudah dibuka, ya, tidak peduli yang berbicara maupun yang diajak bicara, itu kedudukannya itu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Quran menyatakan begini, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat. Bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan, ya, dari laki-laki dan perempuan, kemudian berkembang banyak menjadi suku bangsa, berbagai warna kulit, berbagai karakter. Wonten sing Mojokerto, bangsa Nganjuk, bangsa Madiun, bangsa Surabaya, macam-macam, ya, luar Jawa, luar Indonesia, macam. Tapi semua itu dalam rangka ilali ta'arafu, agar saling mengenal. Nah, kuncinya inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, siapa yang paling bertakwa? Ini Rasulullah menyatakan sampai 3 kali, at-taqwa'u hahuna, at-taqwa'u hahuna, sampai 3 kali sambil menunjuk dada beliau. Berarti takwa itu ada di sini, dan tidak ada seorang pun yang tahu kecuali hanyalah Allah dan diri kita sendiri. Bahkan orang yang terlihat baik pun, misalnya seolah-olah surga, seperti yang pernah saya sampaikan, surga itu tinggal sejengkal saja, tapi kadang-kadang kita melihat di akhir kehidupan seseorang boleh jadi karena kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, ia bisa menjadi ahli neraka. Atau sebaliknya, seseorang yang kadang-kadang ketika orang mengatakan itu loh tadi intipin rokok tiap bendino gak tahu ngapik belas, ya, hari-hari selalu maksiat tok, wis
bakalan masuk neraka. Nah, ketika kita mengklaim begitu, seolah-olah kita yang punya kekuatan dan kekuasaan. Bukankah ada sejarah mengatakan bahwa orang yang dianggap sebagai ahli neraka, ujung-ujungnya pada menjelang akhir hayatnya ia masuk ke dalam surga. Inilah hadirin proses kehidupan yang luar biasa, penuh dengan berbagai dinamika yang tidak kita ketahui, sampai-sampai di dalam Quran dikatakan iyam saskum qarhun faqad masal qauma qarhum mislu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kami pergilirkan, kadang naik, kadang turun, kadang susah, kadang senang. Nah, ini adalah bagian dari ayat-ayat Allah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dicari dengan kalimat apa sebenarnya yang menjadi hakikat hidup dan kehidupan ini. Makanya seringkali kita sering ditanyakan hal yang tidak pernah boleh selesai, itu adalah dalam istilah protok modern, what do you looking for in your life? Apa sih sakjane sing digoleki ning urip iki, dan sebagainya. Dalam bahasa sederhananya begitu. Karena apa? Ketika seseorang salah menetapkan tujuan hidup, apa yang dicari, maka ia tentu akan salah mengambil jalan. Yang paling sederhana, ketika jenengan mulai bangun pagi 3:30 tahu tujuannya Baitus Salam, maka alur menuju Baitus Salam itu sudah jelas. Seperti saya, rumah saya di Dosermo, alur menuju Baitus Salam itu adalah pokoknya nyebrang ke Ketintang ke arahnya barat. Tapi ketika saya tidak tahu tujuan hidupnya kemana, maka ketika keluar kita bisa kemana-mana. Iya, kalau itu sesuatu yang baik. Kemudian kalau kita kesasar dan sebagainya, boleh jadi ketersesatan itu karena kita tidak paham dengan tujuan hidup. Oleh karena itulah hadirin, hari ini saya akan sampaikan satu materi dengan judul Tazkiyatun Nafs, atau bagaimana kita mensucikan diri kita dari segala sesuatu yang mengotori manusia. Karena pernah saya sampaikan sebagaimana sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidani hi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah, putih, bersih, dalam pengertian ia mengenal tentang keberadaan Allah sebagai Tuhan semesta alam. Ia mengenal apa yang namanya baik dan buruk, ia mengenal apa yang namanya benar dan salah. Hanya orang tua, lingkungan, saudara, keluarga yang menjadikan ia Majusi, Nasrani, bahkan kafir sekalipun. Nah, oleh karena itulah di dalam rangka ngaji ini kita akan memahami bagaimana cara-cara kita membersihkan diri dan mengapa kita perlu harus membersihkan diri, mengingat dari fitrah manusia. Ya. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan, ya, mingkar mingkuring angkoro akarono karnaning mati siwi sinawung resmining kidung sinubo sinukarto mrih kertato pakartining ilmu luhung kang tumrah ing tanah Jawi agama ageming aji. Kertas nggih, saya yakin untuk yang dulu sudah pernah saya sampaikan. Mingkar mingkuring angkara akarono karnan marti siwi sinawung resmining kidung sinupa sinukarta mrih kretarta pakartining ilmu luhung kang tumraping tanah Jawi agama ageming aji. Sing nom-nom mungkin tidak banyak apa. Jadi kuncinya gini Bapak Ibu, ya.
dalam suasana yang carut marut mingkar mingkuring angkoro akaraning ya akarono karena martisipi, hanya karena berkeinginan untuk mendidik, termasuk pendidikan hati, pendidikan pikiran, pendidikan keluarga, maka satu-satunya jalan menuju kepada sesuatu yang agung ya, sesuatu yang ideal menurut konsep ini. Kenapa saya mengutip ini? Karena semua yang dipaparkan dalam syair-syair Jawa itu juga berangkat dari nilai-nilai Al-Quran. Makanya pada bagian akhir agomo ageming aji, hanya agamalah yang menjadi sumber kemuliaan, sumber kehormatan. Ageman itu kan pakaian, aji itu adalah kehormatan. Jadi menjadi pakaian kemuliaan bagi seseorang yang ingin hidup mulia di hadapan Allah. Cuma persoalannya agama itu tidak hanya sekedar dimiliki, maka butuh diolah. Makanya kenapa kita perlu mengolah, salah satunya adalah bagaimana kita berusaha untuk membersihkan hati agar hati yang diberikan oleh Allah ini akan tetap berada dalam posisi yang fitrah, sehingga saat manusia dilahirkan dalam fitrah, maka ketika kembali kepada Allah juga dalam keadaan fitrah. Jadi awalnya kita bersih, kembali kepada Allah juga bersih. Maka pertanyaannya, mengapa kita perlu bersihkan hati? Karena yang pertama, kalimat kolbun, kata kolbun itu berarti membalik. Artinya betapa mudah dan gampangnya hati itu terbolak-balik. Ketika ini tidak dijaga, hati itu bisa terbalik, bahkan dari iman menjadi kafir, dari orang yang baik menjadi orang yang sebaliknya dan sebagainya. Dengan bisa buka surat Al-Hadid ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam yakni lilladzina amanu an tahsa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Al-Hadid itu surat ke-57 ayat ke-16. Belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk mereka mengingat kepada Allah dari apa yang diturunkan kepada mereka berupa kebenaran-kebenaran, baik itu lewat ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat kauliyah. Bapak Ibu hadirin, seperti yang pernah saya sampaikan, ayat Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah ayat kauliyah berupa nas-nas Al-Quran. Yang kedua ayat kauniyah berupa proses yang ada di alam semesta ini, mulai dari masalah yang berhubungan dengan udara, angin, semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah ayat kauniyah. Peristiwa-peristiwa bahkan keajaiban-keajaiban yang muncul itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah untuk diberikan kepada manusia agar manusia menggunakan akal pikirannya. Makanya kenapa di surat Ali Imran ayat 190 Allah memberikan gambaran begini, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dengan siang menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Syaratnya ini, mau menggunakan akal pikirannya. Ketika seseorang itu mau berpikir dengan serius, tafakur, maka sekecil apapun peristiwa itu akan menjadi sebuah bagian dari motivasi untuk memahami nilai-nilai yang tersembunyi di dalamnya. Tapi ketika orang itu tidak menggunakan akal pikirannya, sebesar apapun peristiwa berjalan bahkan dia hadapi, itu akan berlalu begitu saja. Dan inilah pentingnya bagaimana kita selalu peka dan tanggap terhadap apapun yang ada di alam semesta ini. Inilah tentang ayat-ayat Allah. Makanya kemudian kenapa
seorang muslim atau seorang mukmin diingatkan oleh Allah agar mereka selalu mengingat dengan apa saja yang didatangkan oleh Allah dari kebenaran untuk selalu direnungkan, ditafakuri, kemudian diambil pelajarannya dan hikmah. Kenapa? Karena dalam proses yang panjang ketika seseorang itu mengabaikan hal ini, maka hati itu lama-lama berkarat, ya, seperti orang-orang yang sebelumnya diturunkan Alkitab, kemudian berlalulah masa yang panjang dan hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Ini Bapak Ibu, satu, karena hati manusia itu mudah terbolak-balik, makanya perlu kita itu introspeksi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat ligat. Wahai orang yang beriman, hendaklah setiap diri perhatikan terhadap dirinya sendiri untuk hari ini, untuk esok maupun yang panjang, jangka panjang. Oleh karena itulah jenengan saya ini salah satunya diajari doa agar mampu untuk menjaga hati, yaitu ya muqallibal qulub sabbit qalbi alat dinik. Insyaallah jenengan hafal nih. Syukur ini kalau bisa dihafalkan untuk menjaga hati. Itu satu. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi alat dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini untuk berada di dalam agamamu. Satu. Yang kedua, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau salah ini pernah saya sampaikan, ya Allah, saya minta tolong kepada Allah, padamu ya Allah, Allahumma aini ala zikrika, untuk selalu bisa berzikir kepadamu, untuk selalu bisa bersyukur kepada Engkau ya Allah, dan untuk menyempurnakan ibadahku kepada Engkau ya Allah. Karena apa sekali lagi? Karena ketidakmampuan kita memahami alam semesta ini, kelemahan hati kita, makanya kita sandarkan dengan doa kepada Allah, berharap Allah tetap menjaga agar hati ini tetap istiqamah. Ya, jangan sampai kemudian muncul kesombongan dalam diri kita sendiri, sehingga ketika kita berada posisi yang sudah bagus, kita mengatakan bahwa semua ini berkat karena kepandaian kita. Nauzubillahi min zalim. Yang pertama ini, kenapa kita perlu bersihkan hati? Karena betapa hati itu lemah, gampang terbolak-balik. Sampai-sampai orang saya mengatakan, iku hati ini nek isu dele sore dadi tempe dan sebagainya. Proses kehidupan yang selalu terbolak-balik inilah yang kemudian seringkali menjadikan manusia itu tidak paham. Makanya butuh kekuatan di luar diri manusia untuk sandarkan diri agar kelemahan-kelemahan itu tertutupi. Nah, salah satunya adalah doa. Ini yang pertama. Jadi kenapa kita perlu bersihkan hati ya? Karena kita tuh sangat lemah dan hati itu mudah membolak-balik. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib mengatakan al-waktu kasyayf. Al-waktu kasyayf fa illam taqtahu qata'aka. Waktu itu seperti pedang, dan ketika kalian tidak memotongnya, ia yang memotong. Yang intinya bahwa kalau kita ditanya kapan batas waktu kita berada di alam semesta ini, wallahu alam bisawab. Yang jelas, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surat Ali Imran ayat 185, bahwa setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati, dan
hanya di akhirat saja nanti kita mendapatkan balasan yang sempurna. Perlunya kita selalu ingat dan membersihkan diri, karena hidup kita tidak tahu kapan selesai, kapan nanti kita menghadap Allah, bisa cepat bisa lambat. Bukankah sering saya sampaikan ya, sluku bathok ela elo, si Romo menyang Solo oleh payung muto, mak jentit lolo lobah, wong mati ora obah, nek obah medeni bocah. Sering saya mengutip ini, mak jentit lolo lobah, karena ternyata kematian itu datangnya tidak terduga. Nek sakniki kula tanglet panjenengan, sinten sing saged jamin benjing niku tasih gesang? Siapa yang bisa menjamin? Angkat tangan, saya besok masih hidup. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu, karena sangat rahasianya hidup dan kehidupan, dan itu hanya mutlak wewenang Allah. Makanya kenapa seringkali kematian itu datang mengagetkan dengan kalimat mak jentit lolo, karena kita tidak tahu. Bisa pendek, bisa panjang, bisa segera, bisa nanti. Allah alam bishawab. Karena ketidaktahuan kita atas hidup yang diberikan oleh Allah inilah, makanya kenapa kita sering diingatkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera, hari cepat, jangan tunggu nanti, jangan tunggu engkau, jangan tunggu, karena kita tidak tahu waktu yang diberikan oleh Allah. Mengatakan ya nanti saya kalau sudah sukses, nanti kalau saya sudah ini saya akan berbuat baik, terlambat ya. Makanya kenapa Al-Quran itu sering mengutip inna anzarnakum azaban qariban yauma yanzuru mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ada yang mengatakan menyesal, ya Allah kembalikan saya hidup kembali ke dunia, berikan waktu saya sesaat saja, saya akan menjadi orang yang berbuat baik. Telat. Dulu kenapa waktu diberikan kesempatan tidak bersegera, menunda-nunda, engkau, begitu sudah diambil dikatakan ya Allah berikan saya kesempatan. Makanya kenapa seringkali Quran mengatakan wasari'u, segera, tidak usah menunggu. Kalau mengutip dari kitab Riyadhus Shalihin, Rasulullah menyatakan badiru bil a'mali salihah fastakunu fitanun kaqata ilail az-zulmin yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Segera kalian, karena fitnah itu tidak pandang bulu, besar kecil tua muda semuanya akan diberikan ya. Dan itu ketika tidak sanggup untuk menghadapi fitnah, maka seseorang itu bisa terbolak-balik, pagi iman sore kafir, sore beriman pagi kafir. Nah, karena terbatasnya waktu yang diberikan oleh Allah inilah hadirin, kita perlu bergegas hari, jangan menunggu nanti. Itu yang kedua ya. Karena waktu kita tidak pernah bisa diprediksi. Dan yang ketiga, am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massatkumul ba'sa'u وضرا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Surat Al-Baqarah ayat 214. Ada lagi surat Al-Baqarah ayat 155, ada lagi surat Al-Ankabut ayat ke-23. Ini bagian ketiga, mengapa kita perlu untuk membersihkan diri. Nanti dengan yang punya catatan bisa nanti ya. Artinya apa? Jangan pernah berpikir bahwa hidup itu sepi dari ujian. Makanya ada yang mengatakan life not flat,
Hidup itu tidak datar, tapi hidup itu penuh dengan geronjalan. Makanya sampai-sampai di surat Al-Baqarah ayat 214 dikatakan am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum massattumul ba'sa. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga sebelum kalian diuji sebagaimana orang-orang terdahulu diuji? Ujian itu saking dahsyatnya menggunakan kalimat zulzilu, kegoncangan. Goncang tidak hanya secara fisik, goncang juga secara spiritual, secara mental. Mulai dari masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, seluruhnya semua ini adalah ujian. Maka ketika orang-orang yang tidak tahan dengan ujian yang diberikan oleh Allah, betapa banyak kita melihat orang yang mengambil jalan pintas. Salah satu contoh ya, ketika Allah menyatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khauf ya, kami akan menguji kepada kalian dengan salah satu rasa takut. Ketika seorang pejabat takut nanti jabatannya akan misalnya bergeser beralih, maka ia akhirnya menggunakan segala cara bagaimana jabatannya itu akan tetap kekal abadi. Yang jelas ia tidak akan pernah bisa seperti itu. Jabatan apapun akan berakhir ketika dia masa pensiun. Kekayaan apapun yang ia miliki suatu ketika pasti akan berkurang dan sebagainya. Karena takutnya kadang-kadang ada orang yang mengambil jalan pintas. Karena takutnya kadang-kadang orang mengambil jalan yang tidak baik dan sebagainya. Ini bagian dari walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, ujian yang diberikan oleh Allah. Dan itu pun juga dialami oleh Rasulullah dengan kalimat zulzilu hatta yaqular rasul waladina amanu ma'ahu. Sampai-sampai orang yang beriman bersama Rasul itu mengatakan mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah. Bahkan kadang-kadang kita begini, ya Allah, tahajud sudah, duha sudah, puasa sudah, pokoknya segala kebaikan-kebaikan sudah saya lakukan ya Allah, kok sampai sekarang nasibku sik ngeles ya Allah. Sampai-sampai kemudian kadang-kadang membandingkan dosa kula niku napa tuh Gusti Allah, kok kula niku angsal kados ngeten niki. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu seperti sudah mencukupi dan sempurna. Tidak. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan seandainya manusia yang terdahulu sampai sekarang dan yang akan datang berhimpun dan memuji kepada Allah, tidak akan pernah sekalipun menaikkan derajat Allah. Bahkan seandainya seluruh makhluk dari yang dulu sampai hari ini berdiri di puncak gunung dan kemudian mengharapkan rahmat dari Allah, maka ia akan berikan tanpa pernah mengurangi sedikit pun kekayaan Allah. Bahkan seluruh manusia dari yang dulu hingga hari ini berkumpul bersama seluruhnya dan kemudian ingkar kepada Allah, maka itu juga tidak akan pernah mengurangi kehormatan dan kemuliaan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Apalagi manusia yang hanya terbatas waktu maksimal kurang lebih 63 tahun dibanding dengan khalidina fiha. Kalau mau kita berhitung, kalau dalam bahasa Jawa, cucuk napa mboten amal perbuatan kita kalau dibanding dengan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan sifatnya khalidina fiha abada, kekal abadi. Saya pernah memberikan perbandingan Bapak Ibu. Taruhlah contoh kita ini menjadi orang yang baik selama 200 tahun, dan itu tentu tidak mungkin. Nah, orang yang baik menurut konsep Allah itu nanti akan diganjarkan oleh Allah dengan surga, seperti yang tadi saya sampaikan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ada orang yang di rombongan masuk surga dan kemudian nantinya akan kekal abadi. Pertanyaannya,
sebandingkah dengan apa yang kita lakukan dengan surga yang sifatnya kekal abadi. Nah, inilah betul kata Rasulullah, beliau masuk surga, kita masuk surga, kita diberikan kenikmatan itu karena rahmat dari Allah, bukan karena amal perbuatan kita. Maka ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada manusia di dalam rangka untuk menguji manusia seberapa kuatkah dan seberapa teguhkah ia memegang agama ini dari mulai awal sampai menjelang akhir. Karena ketika proses kehidupan berlangsung, sebagaimana yang saya kutip tadi di kitab Riyadhus Shalihin, badiru bil a'mali sholihah fastakunu fitanun kaqata'in adzulmin yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Fitnah yang datang seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita itu mengubah karakter manusia, mulai fitnah hidup, fitnah ekonomi, politik, sosial, budaya, apa saja dari ujian ini yang ketika seseorang tidak sanggup untuk menanggungnya, fastakun fitanun kaqatil adzulmin yusbihur rajulu, maka ada seseorang yang pagi-pagi beriman, sore itu kemudian kafir. Sebaliknya yang sore beriman, pagi menjadi kafir. Sampai ditanyakan kenapa demikian? Ya bi'u dinahu bi'aradin minat dunya, karena mereka sudah menjual agamanya dengan dunia. Inilah pentingnya kita memahami hakikat kehidupan ini. Maka ketika seorang mukmin mampu memahami hakikat kehidupan ini, maka ia tahu mana yang harus ia ambil dan mana yang harus ia buang. Seberat apapun ujian yang ia terima, ia sadar bahwa dunia itu akan terus berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Siang pasti tidak akan pernah terus menerus siang, malam juga tidak akan pernah terus menerus malam. Ini hakikat yang ia pahami. Pasti ada pergiliran antara siang dan malam, pagi dan sore. Artinya ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, yakinlah bahwa itu adalah bagian spare part, bagian yang terkecil dari sebuah perputaran yang akan berubah. Sehingga ketika seseorang bersabar dengan apa yang ia terima, maka Allah akan gantikan kesabaran itu dengan kebaikan demi kebaikan. Itu alasan ketiga, Bapak Ibu. Makanya kenapa kita perlu bersihkan hati, karena hidup manusia itu tidak akan pernah sepi dari ujian. Jadi selama panjenengan saya mengalami kehidupan, jangan berpikir bahwa ujian kita itu selesai. Tidak. Sampai kita nanti wafat dan dimatikan oleh Allah, baru setelah proses kematian selesai, saat dihisab nanti, itulah rapot yang akan kita terima. Hanya ada dua, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama. Rapot yang pertama yang diberikan kepada rombongan-rombongan orang yang masuk neraka. Rapot yang kedua, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, yang akan diberikan kepada orang-orang yang masuk surga. Nah, pengen kita itu kan masuk surga, gitu. Rasulullah sendiri juga menyatakan, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah, bahwa sebenarnya semua umatku itu masuk surga, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Maka Rasulullah ditanyakan, ya Rasulullah, man aba, mayya ya Rasulullah, siapa mereka yang enggan masuk surga ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, mereka yang mengikuti dan mencintai sunnahku, itulah mereka yang
masuk surga, dakhalal jannah, dan mereka yang menyelisih dan tidak menyukai atas apa yang aku sampaikan, mereka itulah yang enggan masuk surga. Itu yang ketiga Bapak Ibu. Makanya kemudian kita lanjut nanti sampai jam 5 nggih. Kalau tidak salah 30-45 menit, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan. Yang keempat, wa ma utitu yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Itu mewakili dari konsep pengetahuan Bapak Ibu. Katakanlah kulir ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanmu, ya. Kulir ruhu min amri rabbi, bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Kalian tidak diberikan pengetahuan kecuali hanya sedikit sekali. Artinya apa? Karena keterbatasan manusia inilah makanya Allah kirimkan yang namanya Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin, untuk menjangkau alam semesta ini. Kenapa? Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia tidak akan pernah mampu menjangkau seluruh kehidupan. Makanya Al-Quran dihadirkan oleh Allah agar manusia menggunakannya di dalam rangka untuk melihat dunia dengan kacamata Al-Quran. Bukankah Allah menyatakan alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kami berikan Quran ini yang di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang ingin mencapai derajat ketakwaan. Dan dengan Quran inilah manusia menjalani hidup dan kehidupan dunia dan melihat kehidupan itu dengan kacamata Al-Quran. Karena Al-Quran representasi dari pengetahuan Allah yang tidak terbatas. Panjenengan bisa buka surat Al-Kahfi menjelang ayat terakhir, ya. Kalau tidak salah 109. Surat Al-Kahfi surat ke-18. Saya bukakan ya. Nah, ini ayat 109. Kul lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakanlah sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sesungguhnya habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meski kami datangkan atau tambahkan sebanyak itu. Makanya kemudian Hamka pernah memberikan gambaran, pergilah kalian ke pinggir pantai dan kemudian celupkan satu jari di laut, angkatlah, maka ilmu yang ada di jari-jari tanganmu itu ibarat ilmu yang diberikan oleh Allah. Sedang lautan yang luas itu adalah yang masih belum mampu untuk dipahami oleh manusia. Jadi karena terbatasnya pengetahuan itulah tidak ada orang yang paling tinggi pengetahuannya, maka semuanya kita sandarkan kepada Allah. Itulah alasan kenapa kita perlu bersihkan hati ini sebersih-bersihnya. Oleh karena itulah hadirin, maka pertanyaannya bagaimana caranya kemudian kita akan bisa membersihkan diri. Maka yang pertama, di dalam surat Hud ayat 10, 11, 12 dikatakan kultu, maka katakanlah, beristighfarlah, memohonlah ampun kepada Allah. Yang satu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana cara kita membersihkan diri, beristighfar sebanyak-banyaknya agar hati ini mampu untuk dibersihkan dan mampu untuk peka terhadap kebenaran.
ada sesuatu yang barangkali bisa kita pakai untuk menjadi bagian dari cara kita mengingatkan diri kita sendiri, maka ketika Quran mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka dengan istighfar inilah hati kita ini kita buang segala bentuk kekotoran agar mudah menerima nasihat. Salah satu fungsi istighfar adalah agar hati mudah menerima nasihat dari orang lain, mudah menerima nasihat ketika kebenaran itu datang. Syukur kalau kemudian panjenengan saya ini menghafalkan atau tahu paham tentang yang namanya Sayyidul Istighfar, salah satu doa-doa di dalam Al-Ma'surat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Bentuk istighfar itu adalah bentuk pengakuan kita kepada Allah bahwa kita ini tidak pernah bisa berbuat apa-apa tanpa kemurahan dari Allah. Makanya kita mengaku, ya Allah, saya minta tolong, ya Allah, minta perlindungan dari kejahatan dari apa yang saya lakukan. Ya. Ketika kita sering memperbanyak istighfar, Rasulullah sendiri, surga sudah dijanjikan untuk beliau, neraka sudah ditutup untuk beliau. Artinya sudah tinggal masuk belum, tapi beliau beristighfar minimal setiap hari 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. Syukur kalau kita juga hafal dengan doa Sayyidul Istighfar. Sebuah pengakuan bahwa apapun yang dimiliki dari kebaikan adalah dari Allah, dan apapun keburukan kita sadari bahwa ini karena kelemahan diri kita. Maka kemampuan untuk menyerahkan seluruhnya kepada Allah itu bagian dari cara kita merayu Allah agar Allah mengampuni kita. Bukankah Abu Nuwas yang dulu pernah saya kutip juga mengatakan, ilahi lastu lil firdausi ala wala aku ala naril jahimi, ya Tuhan, sungguh saya ini bukan ahli surga ya Allah, dan saya memang tidak pantas untuk masuk surga, tapi kalau kau letakkan saya di neraka ya Allah, saya tidak kuat ya Allah. Oleh karena itulah hanya ampunan Engkau yang aku perlukan ya Allah. Kalau Engkau mengampuni aku maka sungguh Engkau Maha Pengampun. Tapi ketika Engkau tidak mengampuni aku, maka kepada siapa lagi aku minta ampun. Rayuan Abu Nuwas yang hingga hari ini masih kita sering baca, sering kita dengarkan. Ilahi inas tulil firdausi ala, itu ya. Kalau saya baca biasa mungkin tidak bisa, tapi kalau saya lakukan ini, itu yang pertama. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah berzikir. Ada perbedaan istighfar dengan zikir Bapak Ibu. Salah satunya yang pertama, kalau istighfar itu berusaha mengakui kelemahan kita dan berusaha mengakui bahwa seluruh yang kita lakukan itu tidak pernah ada harganya di hadapan Allah. Sehingga sebuah konsep dengan kalimat Sayyidul Istighfar ini, saya mengakui ya Allah, semua nikmat itu milikmu. Saya mengakui ya Allah, segala kesalahan itu hanya milikku. Saya mengakui engkau ya Allah, Engkau pemilik seluruh alam semesta. Ini sebuah bentuk pengakuan. Itu dalam rangka agar hati ini yang bergerak itu hilang, kerak-kerak itu hilang. Nah, zikir ya, Rasulullah mengajarkan, aku sampaikan kepada kalian yang ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Termasuk sholat itu juga bagian dari zikir. Makanya kenapa dikatakan as-sholatu lizikri, sholat itu juga dalam bentuk zikir.
Nah, zikir itu dalam rangka untuk memenuhi hati. Ketika hati sudah bersih, ibaratnya menjadi support, modal bensinnya. Jadi zikir itu di dalam rangka untuk mensupport hati ini akan punya kekuatan yang lebih, sehingga ujian yang masuk, yang datang itu akan mampu ditampung atau ditamengi dengan ini. Makanya kenapa seringkali para rasul, para nabi ketika ujian itu datang ya bertubi-tubi, mereka tidak pernah berhenti untuk selalu berzikir, melafazkan kalimat-kalimat Allah agar hatinya dikuatkan ya. Makanya kita tidak pernah berhenti berzikir. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Dalam konsep Islam, long life education, belajar itu tidak pernah mengenal usia. Selama manusia masih diberikan kesempatan hidup, saat itulah kita tidak pernah berhenti belajar. Dan ilmu pengetahuan sudah dituangkan banyak oleh Allah dalam Al-Quran. Itu yang ketiga. Yang terakhir, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila sholiha wa qala innani minal muslimin. Surat Fussilat ayat 33. Siapakah orang yang lebih baik kecuali orang yang menyeru hanya kepada Allah. Jadi Allah ingin kita ini membuat bandingan. Tidak ada orang yang paling baik kecuali orang yang hanya menyeru kepada Allah. Tidak cukup sekedar menyeru dengan lisannya, tapi wa amila sholihah, menyeru dengan amal soleh. Apa yang kita buat, yang kita punya dari amal soleh, yang penting niatnya karena Allah. Sekecil apapun itu, kalau itu memang tulus, maka itu adalah bagian yang terpenting dari amal soleh. Jadi 4 itu Bapak Ibu, cara kita membersihkan hati agar hati itu bisa hadir sebersih-bersihnya. Dan inilah yang kemudian dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, jiwa yang bersih, kembali kepada Allah dengan keridhaannya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita setiap waktu, setiap hari mampu untuk introspeksi, sehingga tidak pernah berhenti hati itu kita bersihkan setiap waktu, sehingga saat kita berhadapan langsung atau kembali kepada Allah, kita betul-betul kembali di dalam keadaan husnul khatimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum bal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma aslih lana wa aslih lana wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minaz zulumati ila nur wa jannibna fawakhisa ma zahara minha wa ma batan. Allahumma barik fi sama'ina wa basarina wa qulubina wa arwahina wa dzurriyyatina wa jasadina wa amrina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, punten. Alhamdulillah, makaten kegiatan ngajian rutin Ahad pagi Masjid Baitur Salam. Sampai berjumpa di kegiatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.